Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah engkau menjadi budak dunia, namun jadikanlah tuannya. Karena sesungguhnya setiap kali engkau meraih sesuatu dari dunia, engkau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para sahabat dan saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita bisa berjumpa di channel yang terus memberikan pencerahan kepada hidup kita. Semoga Allah memberikan rizki yang melimpah, umur yang sehat, mengampuni dosa-dosa kita, serta kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak orang belum menyadari bahwa Al-Quran telah membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun manusia telah mencapai usia yang matang dan mencapai kesempurnaan. Usia 40 tahun adalah usia yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda. Lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul di usia 40 tahun, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa diutusnya Rasulullah SAW yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaannya adalah, ada apa rahasianya di balik usia 40 tahun? Dalam Al-Quran, usia 40 tahun telah disinggung oleh Allah, bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Ibunya yang mengandungnya dalam susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Duhai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa awal kematangan berpikir dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Artinya, seseorang hidup hingga apabila dia telah dewasa, yaitu sempurna kekuatan, logika, dan pandangannya, minimal usia 33 atau 30 tahun dan umurnya sampai 40 tahun. Kesempurnaan usia yaitu puncak kematangan. Dikutip dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti pada kitab tafsir Jalalain halaman 503. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa
Orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia terus mensyukuri. Imam Malik berkata, aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan pergaulan bersama manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemahan lembutnya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaikhaani rahimahullah, para ulama pakar tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mencapai usia 40 tahun, ia membaca doa seperti yang terdapat dalam ayat di atas. Dari Imam Asy-Sya'bi, dari Imam Masyruk, dia berkata, apabila salah seorang dari kalian telah menginjak umur 40 tahun, maka ambillah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu nasihat Rasulullah SAW untuk umatnya adalah, salah satu tanda Allah telah berpaling dari hambanya adalah kesibukan hamba yang bersangkutan pada hal yang tidak ada manfaat baginya. Sungguh, seseorang yang berlalu sesaat dalam usianya untuk selain ibadah yang menjadi tujuan penciptaannya, maka layak menjadi penyesalan penjaga baginya. Orang yang melewati usia 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka. Dari beberapa penjelasan di atas, kita menemukan bahwa ada pesan dan peringatan bagi orang tua yang sudah usia 40 tahun. Di satu sisi usia 40 tahun adalah usia matangnya seseorang menginjak fase kehidupan dewasa. Di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingati orang-orang yang sudah berusia 40 tahun agar kembali taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Itu merupakan sinyal notifikasi dari Allah agar pada usia 40 tahun sebagai umat Islam kita diingatkan untuk eling atau waspada. Ibarat sebuah pohon, usia 40 tahun adalah usia ketika akar dan batang pohon sudah kokoh, tidak seperti usia pohon yang masih muda, yang masih mudah dibengkokkan dan masih sangat fleksibel untuk dibentuk ulang sesuai keinginan. Begitu juga manusia yang sudah berusia 40 tahun, karakter dan kepribadiannya mencapai puncak dari kematangan berpikir dan bertindak. Mereka yang sudah berusia 40 tahun cenderung sudah tidak peduli terhadap nasihat dan ucapan seseorang mengenai dirinya. Sebagaimana pohon yang sudah kokoh berakar dan berbatang kuat akan sulit untuk dibengkokkan atau dibentuk ulang. Kesimpulannya adalah ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, satu sisi adalah puncak kematangan seseorang, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dan peringatan agar segera kembali fokus beribadah kepada Allah, karena di usia 40 tahun merupakan fase seseorang bersiap-siap untuk membawa bekal amal ibadah sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian nanti. Semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Akhirul qouli, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.